dunia. Maut telah kehilangan sengatnya. Kristus telah bangkit, melampaui batas logika manusia, menembus dinding-dinding keputusasaan. Dalam sukacita seperti itu, kami menyampaikan selamat Paskah bagi kita semua. Paskah adalah sebuah simfoni pemulihan, sebagaimana embun yang membasahi tanah yang gersang. Kebangkitannya menyirami jiwa-jiwa kita yang haus akan harapan. Dia tidak lagi berada di antara orang mati. Dia berjalan bersama kita, memanggil nama kita, dan merajut kembali serpihan hidup yang sempat patah. Mari kita rayakan kemenangan Sang Kasih yang memulihkan kemanusiaan kita. Karena Dia hidup, maka hari esok bukan lagi sebuah misteri yang menakutkan, melainkan sebuah janji yang pasti. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita puji Tuhan dengan suara bergema. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari nyanyian buku nyanyian nomor 96 ayat 1, 3, dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup.
aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Silakan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 627 ayat 1 sampai 2. Hukum Taurat Tuhan pada peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 172 ayat 2 sampai 3.
mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang menghadap-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 94 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara responsorial. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Ibrahim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yuda? Kasih setiamu seperti kayu kami, dan seperti embun yang hilang bagi Tuhan. Sebab itu, aku telah menemukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan mendapat kasih setia,
Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 633 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana kemudian Allah untuk mengakhiri orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus dan kami satu gereja yang kudus, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari remaja. Bang, ya.
warta. Salam. Warta Jemaat Minggu 5 April 2026. Topik: Yesus di hari kedua. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. 1. Nama minggu kita hari ini memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Paskah pertama. 2. Statistik. 1. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah dari tanggal 29 dapat kita lihat di warta jemaat yang sudah dikirim di wilayah kita masing-masing atau di laptop. 3. Dewan Koinonia. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia. Gereja Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Pada hari ini, Minggu 5 April 2026, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pembangunan gereja HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. Kebaktian pelayan. Wilayah Korintus, hari Rabu tanggal 8 April 2026 di rumah keluarga Amang, Situa D. Pengaribuan BIE, Inang SH Buru Mutahayan. Bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih nomor 357. Kebaktian masuk pukul 19.00 WIB. Pesta Paskah. 1. Pada hari ini Minggu 5 April 2026, ibadah Pesta Paskah pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan gereja di bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dan untuk gospel 2 disatukan di HKBP Makassar masuk pukul 9.00 WIB. 2. Pada hari Senin tanggal 6 April 2026, ibadah Pesta Paskah 2 memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan di gereja bahasa Batak masuk pukul 9.00 WIB pagi. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. 8. Pengumuman. 1. Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Roma. 2. Ibadah di pos pelayanan 2. 1. Sehubungan Pesta Paskah pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini Minggu 5 April 2026, ibadah Minggu di pos pelayanan 2 disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar masuk pukul 9.00 WIB. 2. Pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan 2 adalah kor remaja. 3. Pelantikan seksi-seksi. Pada hari ini Minggu 5 April 2026, setelah persembahan kedua ke depan altar gereja, kita akan melaksanakan acara sebagai berikut. 1. Pelantikan panitia tahun transformasi sebagai pelaksana HUT HKBP yang ke-65 dan Pesta Huria. 2. Pelantikan kategorial strip seksi-seksi di Dewan Koinonia serta seksi-seksi pada Dewan Diakonia dan Marturia. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi jemaat HKBP Makassar yang sedang sakit dan dalam kelemahan tubuh, baik di rumah. Dapat kita lihat di warta yang sudah ada di grup kita masing-masing. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberkati kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 April 2026
Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 19 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu tidak ada. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat KKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Jadwal pemakaian gereja dapat kita lihat juga di warta yang ada di masing-masing. Jadwal pemakaian sopot, pelintas, gedung sekolah minggu dapat kita lihat juga di warta yang sudah ada di grup wilayah kita masing-masing. C. Keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat juga di warta yang sudah ada di wilayah kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita minggu ini. Salam. Kita dengarkan lagu pujian dari Nako Sebelum Gospel 2.
Kita memasuki refleksi pada pesta Paskah kita hari ini dengan topik menenun kembali masa depan bersama Tuhan yang mengalahkan maut. 2 Korintus 5 ayat 17. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa depan seringkali terasa menakutkan ketika kita melihat kain kehidupan kita yang goyah oleh kegagalan ekonomi, kehilangan orang terkasih, atau mimpi yang kandas. Kita merasa masa depan sudah tertutup rapat seperti pintu kubur. Namun Paskah mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penenun yang tidak pernah membuang benang yang putus. Dia mengambil serpihan kekecewaan kita dan menjadikannya dasar untuk sesuatu yang baru. Untuk menenun masa depan yang baru, kita harus berani melepaskan beban masa lalu yang berat. Seringkali kita gagal melangkah karena masih memeluk erat rasa bersalah, dendam, atau penyesalan yang sudah berjamur di hati. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa kubur masa lalu itu sudah kosong. Jangan lagi mencari identitasmu di sana. Menenun masa depan bersama Tuhan berarti cara hidup kita ikut berubah. Di tahun 2026 yang penuh tekanan dan persaingan, kita dipanggil menjadi manusia baru yang membawa kesibukan. Bukan lagi hidup untuk mengejar ambisi pribadi, melainkan hidup yang peduli pada sesama yang juga sedang berjuang. Masa depan yang cerah bukan tentang seberapa kaya kita, tetapi seberapa besar kasih Tuhan terpancar melalui hidup kita yang telah dipulihkan. Bagi keluarga yang sedang berjuang dengan beban hidup, kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa maut pun kalah, apalagi sekedar persoalan hidup dunia. Pengajaran iman yang paling nyata adalah saat orang tua tetap tenang dan mengandalkan Tuhan di depan anak-anaknya, menunjukkan bahwa yang lama yaitu kecemasan sudah berlalu. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 91 ayat 1 sampai seterusnya. Oh
yang memberkatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Paskah bagi kita. Ketika Paskah itu kita peringati, mungkin juga kita tidak sempat bersalaman dengan saudara kita seiman. Semua kita menyatakan selamat Paskah sembari bersalaman tangan. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Terima kasih. Sekarang kita fokus kepada firman Tuhan yang menguatkan kita untuk menjalani hidup ini. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11. Kita dengarkan firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya itu ia menampakkan diri juga kepada padaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagian, sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita merayakan Paskah, Jumat kemarin kita merayakan kematian Tuhan Yesus, dan hari ini genap pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Alangkah dahsyatnya kebangkitan Tuhan Yesus itu. Dan itu yang dinyatakan pagi subuh tadi, jam 4 subuh, anak-anak sekolah minggu sudah ikut menjadi saksi, bahkan menjadi murid Tuhan Yesus tadi pagi jam 4 subuh. Maka muncul pertanyaan, jam 4 subuh ketika anak sekolah minggu tadi datang dari berbagai wilayah menyatakan dan menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, mungkin di antara kita juga hari ini masih ada yang tidur. Mungkin juga kita sudah lupa berdoa bahwa kita dibangkitkan Tuhan Yesus.
Mungkin juga kita sibuk dengan handphone kita. Bahkan ketika lupa mengucap syukur kepada Tuhan, sampai mendengar firman Tuhan juga, kita tidak fokus untuk menerima kebangkitan Tuhan Yesus itu. Oleh karena itu, itulah tantangan di zaman digital canggih informasi saat ini. Di zaman yang luar biasa kecepatan informasi, berita politik, video viral, bahkan dunia saat ini sudah dihinggapi dengan penyakit FOMO, fear of missing out, rasa ketakutan terlambat mendapat berita terbaru, good news. Bahkan sampai di gereja juga kita membuka rasa FOMO itu, dan kita bawa rasa FOMO itu yang mengalahkan iman kita dengan rasa FOMO itu. Kenapa? Karena berbarengan duduk bersama antara yang membutuhkan firman Tuhan dengan antara yang membutuhkan good news. Informasi, kecepatan berita politik, dan video viral saat ini. Maka kita tidak bisa lagi menyangkal siapakah yang kita sembah, kepada siapakah yang kita tunduk. Kalau kita saat ini melihat good news, berita terbaru yang membawa sukacita bagi kita, mungkin itu juga panggilan bagi kita. Jangan sampai kita juga bagian dari salah satu FOMO number one di gereja. Itu menjadi penyakit sosial saat ini. Karena ketika anak remaja, gen milenial, gen Z, mungkin gen alpha, mungkin gen beta, berlomba-lomba menjadi seorang yang FOMO, yang memiliki rasa ketakutan terlambat mendapat berita terbaru. Justru di Paskah ini kita diingatkan betapa ironisnya, betapa menyakitkan di tengah informasi yang canggih itu, semakin banyak orang menyepelekan berita besar dan hebat dalam hidup orang percaya. Apa itu? Berita sukacita, kabar sukacita, berita kebangkitan Yesus dari kubur. Maka peristiwa Paskah yang kita peringati bukan soal seremonial. Peristiwa Paskah yang kita peringati hari ini bukan tentang menyendengkan telinga kemahadahsyatan apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita, tapi bagaimana kita mengatakan dan merespon Yesus bangkit, maka aku juga bangkit dari keterpurukan moral, dari keterpurukan menyepelekan Paskah, dari keterpurukan ketidakpedulian akan kemahadahsyatan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus, peristiwa yang luar biasa, di mana kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu bersamaan dengan kematian Tuhan Yesus itu diberi bukti dengan angka 3. 33 tahun Yesus mempersiapkan diri untuk dipakai Allah Bapa. Nah, kami remaja, kalau 33 tahun Tuhan Yesus mempersiapkan diri dipakai oleh Allah, maka batasan itu adalah mengingatkan kalian selagi masih muda, tetaplah
semangat melayani Tuhan. Yang kedua, 3,5 tahun Yesus menyebarkan Injil. Betapa dahsyatnya kebutuhan manusia saat ini akan Injil. Karena Injil itu menyinari kehidupan kita. Andai tidak ada firman Tuhan, andai tidak ada Injil, mungkin manusia sudah jatuh dalam keputusasaan. Andai tidak ada firman Tuhan menguatkan iman kita, kita tidak akan bisa dipulihkan dari keputusasaan itu. Keputusasaan karena sakit penyakit, keputusasaan karena hubungan yang retak, keputusasaan karena tidak adanya harmonis antara anak dan orang tua, keputusasaan ketika dia tidak mampu mencintai Yesus dalam hidupnya. Maka kita membutuhkan firman Tuhan. Yang ketiga, 30 keping perak Yesus dikhianati Judas Iskariot. 30 keping perak. Ujung dari kematian Judas Iskariot adalah bunuh diri. Siapa yang mengkhianati Yesus? Khotbah Jumat Agung yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada hari Jumat Agung itu, jangan pernah mengkhianati Yesus. Seberat apapun pergumulan ekonomimu, seberat apapun pergumulan persaingan pekerjaan profesimu, seberat apapun pergumulan besarnya cintamu antara muda-mudi, jangan pernah mengkhianati Yesusmu, juru selamat satu-satunya yang kita imani dalam satu kepercayaan. Yang keempat, 3 kilometer Yesus pikul salib. Kita berjalan aja 100 meter sudah capek, ya. Tadi kami majelis naik tangga aja sudah capek, ya. Karena apa? Karena mungkin saya juga sudah memulai faktor usia. 3 kilometer Yesus memikul salib. Maka pada salib tidak ada gagang untuk digantung. Pada salib tidak ada gagang untuk dibawa kemana-mana. Salib itu dipikul di pundak. Betapa berat salib itu. Salib itu lambang keselamatan bagi orang percaya. Dia memikul salib itu sembari mencambuknya dari orang-orang yang menginginkan kematiannya. Yang kelima, 3 paku ditancapkan di tubuhnya. Kena duri saja tangan kita, duri ikan sudah sakit. Apalagi paku yang ditancapkan di dalam tubuh Yesus. Itu bagian dari seruan betapa itu menyakitkan dalam diri kita. Yang keenam, bukti 3 liter darah yang dicurahkan, mulai dari duri di kepala menetes sampai cambuk, sampai paku di tangan dan di kaki. Itu adalah bagian dari hal yang sangat menyakitkan. Yang keenam, yang ketujuh, 3 hari Yesus mati. Yang kedelapan, 3 orang di Golgota disalibkan. 1 orang yang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Yang sebelah kiri siapa? Siapa? Barnabas.
yang mengejek Tuhan Yesus, yang mengatakan kalau engkau anak Allah, maka kalahkanlah maut. Dan Barnabas mendapat hukuman dari Tuhan. Yang terakhir, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Itulah yang kita rayakan hari ini. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah firman Tuhan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah doa kita. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, dia seumpama pahlawan yang sudah gugur, tidur tenang tanpa kuasa. Tetapi Paskah memanggil kita menerima kepastian pengampunan dosa. Paskah yang kita peringati hari ini menyatakan kuasa iblis keok, kuasa iblis kalah, kuasa iblis tunduk di dalam kedaulatan Allah, dan kita manusia dimenangkan. Maka Paskah menyatakan Yesus bangkit, maka kita juga harus bangkit, kita juga harus hidup, kita juga harus semangat menerima kebangkitan Yesus itu, menyampaikan good news Injil kepada semua umat manusia, mengatakan Yesus bangkit, kematian dikalahkan. Yesus bangkit, maka aku juga bangkit, bersemangat setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan-Mu yang kami rayakan Paskah hari ini. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut, tunduk di bawah kedaulatan-Mu. Engkau Allah Juru Selamat yang Maha Kasih dan menyelamatkan kehidupan kami. Kubur kosong menyatakan bahwa manusia tidak berkuasa atas Allah, tetapi Allah yang berkuasa atas diri manusia. Jikalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan Injil. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaan kami. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka doa-doa kami tidak disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, penebusan-Mu di Golgota menyelamatkan hidup kami. Maka kami memuliakan-Mu di ibadah Paskah hari ini. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan kepada jemaat kami yang sakit. Biarlah bilur kasih-Mu, cinta kasih-Mu memberikan naungan yang terbaik kepada jemaat kami yang sakit. Kau menyembuhkan mereka yang bergumul dalam kehidupan ini, baik dalam ekonomi. Biarlah Tuhan dengan kemahakayaan-Mu Engkau menyediakan segala kebutuhan kami dengan kemahadahsyatan kekayaan-Mu. Yang bergumul di tengah-tengah kaum muda-mudi, biarlah Tuhan Kau berikan sukacita di bangku kuliah, di sekolah. Biar Engkau berikan Tuhan prestasi bagi masa depan mereka. Yang bergumul antara orang tua dan anak, Tuhan, biarlah dengan Paskah ini pemulihan hubungan yang retak
Engkau sambung kembali dengan cinta kasih-Mu yang tulus. Kau berkati kami jemaat-Mu, Kau berkati kami semua parhalano, Kau berkati kami semua hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis sudah dikalahkan, maut telah ditaklukkan,
dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani kami ya Tuhan, dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karya keselamatan-Mu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Berikan kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang dalam kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para ibu janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Bagi anak kami yang belajar CD, Parkur Malua, katekisasi, mohon jangan ada yang pulang karena pendeta langsung mengajar. Anak kami yang belajar CD, jangan ada yang pulang, stay di sini karena kita langsung belajar. Terima kasih.